Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita baca kitab kita yaitu di kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, di mana kitab ini merupakan salah satu kitab yang mensyarah daripada matan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Adapun kitab ini itu dikarang oleh dua ulama besar, dua ulama kontemporer, yaitu Syekh Dr. Mustafa Dibilbugha, seorang ahli fikih Syafi'i, ahli hadis juga, rahimahullah, dan yang kedua Syekh Dr. Mahyudin Mistuk, yang juga merupakan seorang ulama hadis kontemporer, rahimahullah taala. Baik, langsung saja ya kita lanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan hadis keempat dalam kitab ini. Nah, dari video-video sebelumnya kita sudah membuat 3 video ya yang menjelaskan terkait dengan syarah daripada hadis ini, di mana karena banyaknya poin-poin yang atau pelajaran karena banyaknya poin-poin atau pelajaran yang bisa kita petik daripada hadis ini, maka 3 video sebelumnya sudah kita buatkan dan masih belum selesai juga. Insyaallah pada video kali ini kita akan usahakan untuk menyelesaikan pembacaan syarah ataupun faedah daripada hadis ini. Baik, namun sebelum kita lanjut membaca syarahnya atau faedahnya, kita baca sekali lagi hadisnya supaya kita bisa mendapatkan keberkahan, keutamaan, dan faedah nanti yang akan kita bacakan bisa mudah bagi kita untuk memahaminya. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa darin amin. Al-hadisu ar-rabi', hadis keempat. Akbaru khalqil insani wa khatimatuhu. Tahapan hadis yang membahas terkait dengan tahapan-tahapan penciptaan manusia dan akhir kehidupannya. An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, di mana sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang yang shadiq, yang terpercaya dan orang yang dipercaya risalahnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Nabi SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan proses penciptaannya dalam perut ibunya, bahwasanya proses penciptaannya dalam perut ibunya itu selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau tetesan air mani atau sperma. Nah, summa yakunu alaqatan misla dzalik. Nah, kemudian di 40 hari berikutnya menjadi atau berkembang nutfah tadi itu menjadi segumpal darah. Menjadi segumpal darah, alaqah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian di 40 hari berikutnya dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihi al-malaku. Nah, ketika kondisinya sudah menjadi segumpalan daging ini, diutuslah malaikat padanya, pada janin ini. Fayanfukhu fihi ar-ruha. Kemudian ditiupkan ruh padanya. Ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian dia diperintahkan, malaikat itu oleh Allah SWT diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat atau menetapkan 4 perkara pada janin tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah bikatbi rizkihi, ditetapkan di situ rezekinya, wa ajalihi, ditetapkan pula ajalnya, wa amalihi, ditetapkan amal perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'idun, apakah ia sengsara ataupun bahagia. Fa wallahi la ilaha illa ghairu, maka demi Allah yang tidak ada sesembahan selainnya, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Bahwasanya sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sampai tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali sejengkal saja.
fayasbiqu alaihil kitabu, akan tetapi ketetapan Allah yang sudah Allah tuliskan tadi itu mendahulunya, fayamalu bi'amali ahli nar, mendahului kematiannya ya. Sehingga dia pun jatuh ke dalam amalan-amalan eh, penduduk neraka, fayadkhuluha, maka ia pun masuk masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, ya sampai-sampai tidak ada yang menghalangi dia dengan neraka itu kecuali sejengkal saja, kecuali kematian saja. Nah, fasbiqu alaihi alkitabu, akan tetapi ketetapan Allah mendahulunya. Fayamalu bi amali ahli jannah, ia pun bertobat kemudian mengamalkan amalan-amalan penduduk ahli surga. Fayadkhuluha, ia pun meninggal kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rahul Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis dari Nabi SAW yang berkaitan atau membahas terkait dengan fase-fase penciptaan manusia dari dalam perut ibunya. Dari hadis ini saja kita sudah bisa mengambil poin penting, pelajaran penting diantaranya bahwasanya kematian, kebahagiaan yang kita alami di dunia, bahkan tempat kita nanti di akhirat itu sudah ditakdirkan, sudah dituliskan bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. Baik, kita langsung masuk pada faedah ketiga ya. Adapun faedah pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan lughatul hadis, ahamiyatul hadis, keutamaan hadis ini, ada atau beberapa makna daripada kosakata dalam hadis ini, dan juga poin pertama dan poin kedua terkait dengan hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini sudah kita bahas di 3 video sebelumnya. Ya, adapun pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada poin keempat, yaitu ilmu Allah Ta'ala atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inna Allah Ta'ala ya'lamu ahwal al-khalqi qabla an yakhluqahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan makhluknya bahkan jauh sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka. Fama yakunu minhum syai'un min imanin wa ta'atin aw kufrin wa ma'siyatin wa sa'adatin wa syaqawatin illa bi'ilmillahi wa iradatih. Ya, maka tidaklah seorang hamba itu baginya keimanan, ketaatan, kekafiran atau kemaksiatan, bahkan nah wa ma qaddarahullahu lana aw alaina mahjulun la ilma lana bih. Dan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau atas kita adalah majhulun, sesuatu yang tidak kita ketahui. La ilma lana bih, kita tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang apa yang Allah takdirkan pada kita yang masa yang akan datang. Walasna mas'ulin anhu, dan kita tidak akan diminta pertanggungjawaban sebenarnya akan hal itu di akhirat kelak. Kita tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang akan terjadi kepada diri kita, karena kita tidak tahu, karena itu belum terjadi dan itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yahtaju fala yahtaj sahibu ad-dhalal wal kufr wal fasq wal fisq biqadarillahi wa kitabatihi wa iradatihi qabla wuqu'i dzalika minhu. Ini faedah penting. Maka tidak bisa seorang ahli maksiat, ahli kesesatan, orang kafir, orang yang melakukan kefasikan, dia berlindung atau berargumen bahwasanya ini adalah takdir Allah, ini adalah keinginan atau ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Qabla wuqu'i dzalika minhu, sebelum hal itu terjadi padanya. Ya misalnya dia berniat untuk melakukan keburukan, mencuri misalnya atau membunuh misalnya. Ya, dia akan melakukan hal itu. Ketika ditanya dia mengatakan ini adalah takdir Allah, ini adalah ketetapan Allah. Nah, karena hal itu, hal tersebut tidak boleh terjadi, ya. Tidak boleh. Ya, karena hal itu belum terjadi. Dan yang kedepannya itu adalah masih rahasia Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minin." Ya, beramallah kalian karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memperhatikan, melihat amalan-amalan kalian, Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, amma ba'da wuqu'il maqdur, adapun telah terjadi yang ditakdirkan itu telah terjadi,
ya, fayakunul ihtijaju bil qadri ma'dzunan bih. Maka berdalil atau berargumen dengan takdir itu diizinkan. Jadi misalnya telah terjadi musibah misalnya, atau dahulu kita pernah melakukan kemaksiatan, kemudian kita mengatakan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan. Tapi dengan syarat adalah kita telah bertobat daripada kemaksiatan tersebut. Kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala akan kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ya. Jangan sampai kita sudah pernah melakukan kemaksiatan dan hendak mengulanginya lagi dan kita mengatakan ini adalah takdir Allah. Hal itu tidak dibenarkan. Tapi ketika eh, apa namanya kita setelah bertobat daripada kemaksiatan ataupun dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya dan kita mengatakan bahwasanya itu adalah takdir Allah SWT, ketetapan Allah SWT, namun sekarang kita sudah bertobat, maka hal itu diperbolehkan oleh para ulama. Ya, artinya tidak apa namanya tidak asal berlindung di balik kata takdir seperti itu. Nah, kenapa lima yajidul mu'minu minar rahatin inda khudu'i liqada'illahi ta'ala. Ya, karena apa yang didapatkan oleh seorang mukmin berupa ketenangan ketika dia tunduk dan patuh pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qada'ullah ta'ala lil mu'min yajri bil khairi fi suratay as-sarra wad dharra. Ya. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin itu berlaku bagi seorang mukmin yajri bil khair, pasti mengarahkan kepada kebaikan, yang mengantarkan kepada kebaikan walaupun nantinya datang dalam dua bentuk, yaitu sarra wad dharra, ya, bentuk yang lapang maupun bentuk yang sempit. Nah, faedah berikutnya yaitu adalah al-a'malu bil khawatim. Bahwasanya amal-amal itu dilihat kesuksesan dalam beramal, ya, kesuksesan dalam ibadah itu dilihat bil khawatim, dilihat di akhirnya, di akhir hayat kita. Kita lihat keterangannya. Rawal Bukhari an Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya sesungguhnya amal-amal ibadah itu dilihat dilihat di akhirnya, akhir sebelum kematian kita. Wa ma'na zalika anna man kutiba lahul imanu wa ta'atu akhir umrihi. Maknanya adalah barang siapa yang ditetapkan baginya keimanan dan ketaatan di akhir umurnya, wa qad yakfuru billahi wa yu'sillahi hinan, walaupun terkadang dia terjatuh dalam kekafiran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, summa yuwaffiquhullahu taala ila al-imani wa ta'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik, memberinya hidayah, menuntunnya kepada keimanan dan ketaatan. Fi fitratin minaz zaman qabla akhir umri, dalam satu waktu, ya, sebelum akhir hidupnya, wa yamutu ala zalika, dan ia mati dalam hal yang demikian, dalam keimanan dan ketaatan, fa yadkhulul jannah, maka ia masuk ke dalam surga. Nah, begitu juga sebaliknya, ya, man kutiba alaihil kufru wal fusuq akhir umrihi, siapa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekafiran dan kefasikan di akhir hidupnya, qad yu'minu wa yuti'u hinan, terkadang dia beriman, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma yakhzuluhu Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menelantarkannya, Allah Subhanahu wa taala mengalihkan pandangan darinya. Maksudnya tentu saja hal ini terjadi tidak serta merta, ya. Apa namanya, khazlan ini, khazala yakhzulu ini, itu terjadi di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan atau menelantarkan hambanya dalam tanda kutip. Itu terjadi karena itu karena pilihan seorang hamba, dia memilih jalan kemaksiatan, ya. Nah, sehingga Allah SWT menelantarkannya, ya, bikasbil abdi wa amalih wa iradati, tentu saja dengan keinginan hamba itu, ya.
usaha daripada hamba itu atau keinginan daripada hamba itu untuk melenceng, mengambil jalan dalam tanda kutip jalan kiri. Fayantiqu bil kalimatil kufur, ia pun terjatuh dalam kekafiran, mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran. Wa ya'malu bi amali ahli nar, dan dia beramal dengan amalan-amalannya ahli neraka. Wa yamutu ala dzalika, dan ketika ia mati di atas demikian, mati dalam keadaan kekafiran, yadkhulun nar. Nah, otomatis ia pun masuk masuk ke dalam neraka ya, masuk ke dalam neraka. Maka kesimpulannya adalah fala yaghtaranna bi dhahiri halil insan. Maka jangan sampai ya kita tertipu ya dengan keadaan seorang manusia yang nampak di mata kita. Ya bisa jadi kita melihat bahwasanya sekarang dia adalah seorang yang ahli ibadah, ya ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ternyata di akhirnya sebaliknya. Nah, fainal ibrata bil khawatim. Enggak. Atas yang ini. Nah, nyala itu. Fainal ibrata bil khawatim. Ya. Karena yang kita lihat itu adalah penutupnya, akhir hidupnya, amalan yang ia kerjakan di akhir hidupnya. Ia menandakan seseorang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu bukan hanya kita lihat amalan-amalan yang ia kerjakan sepanjang hidupnya. Itu bisa saja terlihat di akhir-akhir hidupnya. Ya, wala ya's minan man zahara halul min zahiri halil insan. Jangan sampai kita tertipu ya dengan keadaan manusia yang nampak di depan mata kita. Tentu saja ini merupakan sebuah teguran bagi diri kita sendiri juga ya. Lainal ibrata bil khawatib. Ya, sekali lagi karena yang dilihat itu adalah akhirnya, amalan-amalan terakhir yang ia kerjakan. Nas'alullah ta'ala as-sabata 'alal haqqi wal khairi wa husni khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di dalam agamanya, menetapkan hati kita di atas kebenaran dan kebaikan dan akhir kehidupan yang baik. Kemudian faedah berikutnya sedikit lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksiru fi du'aihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu memperbanyak doanya, doa yang sering sekali beliau baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, ya tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, inna quluba bani Adam, sesungguhnya jiwa atau hati-hati anak cucu Adam, baina asba'aini min asabi ar-Rahman azza wa jalla, di antara jari jemari, di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak usah lagi kita tafsirkan jari di sini maksudnya apa. Nah, ya. Maksudnya ya kita yakini saja bahwa hati anak cucu Adam itu ada di dalam lingkup kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, qalbi wahidin ya yusarrifu kaifa yasha, seperti hati salah seorang yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan sesuai dengan keinginan atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Tetapkanlah hati kami, palingkan atau tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Kemudian faedah ke-8, qala Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar, beliau berkata, inna khatimatas su'i takunu wal'iyadu billah bisababi dasisatin batiniyatin lil abdi. Khatimatas su'i, ya. Bahwasanya akhir hidup yang buruk itu wal'iyadu billah terjadi disebabkan karena dasisah batiniyah lil abad, karena kejahatan yang tersembunyi yang terjadi
atau yang dilakukan oleh seorang hamba, terjadi atau dilakukan oleh seorang hamba. Wala yattali'u 'alaiha an-nas, dan banyak manusia yang tidak menyadarinya. Wa kadzalika qad ya'malu ar-rajulu 'amala ahli an-nari wa fi batinihi khaslah wa fi batin khaslatun khair khafiyah taglubu 'alaihi akhir umrihi wa tujibu lahu husnul khatimah. Ini kurang lebih sama seperti faedah-faedah sebelumnya, ya. Kurang lebih sama seperti faedah-faedah sebelumnya, ya, bahwasanya Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, terkadang seorang lelaki melakukan atau seseorang, ya, melakukan uh, perbuatan ahli neraka, melakukan kemaksiatan, wa fi batinihi khaslat khair, tapi di dalam jiwanya itu sebenarnya ada secercah kebaikan. Ada sifat-sifat kebaikan yang khafiyah, yang tersembunyi. Taglubu alaihi akhir umrih, yang nantinya akan nampak di akhir hidupnya, di akhir umurnya. Ya, fatujibu lahu husnul khatimah. Maka dari situ dia berhak untuk mendapatkan akhir hidup yang baik. Ya. Wahaka Abdul Aziz bin Dawud qala, dan dikisahkan dari uh, Abdul Aziz bin Dawud, beliau bercerita bahwa qala hadartu 'inda muhtadarin laqana atau luqina syahadatain. Faqala, jadi beliau suatu ketika datang atau menghadiri atau melayat, ya, seseorang yang sedang sakratul maut. Kemudian ditalkinkan padanya syahadat. Faqala, tapi berkata muhtadar ini, orang yang sakratul maut ini, dia berkata dia berkata bahwa huwa kafirun bihima, dia adalah kafir. Dia kafir atau dia mengingkari keduanya, kedua syahadat tadi. Nauzubillah min dzalik. Fasa'ala anhu. Kemudian Abdul Aziz bin Daud, ia pun bertanya kepadanya, fa iza huwa mudminun khamr. Ternyata fasa'ala anhu, ia pun bertanya tentang orang ini, tentang orang yang sakaratul maut ini kepada orang-orang lain yang melayat. Dan ternyata fa idza huwa mudminun khamr, dia adalah seorang yang kecanduan khamar. Wa kana Abdul Aziz yaqul. Nah, kemudian Abdul Aziz pun berkata, ittaqu az-dzunub, ya, berhati-hatilah kalian dengan dosa. Fa innaha hiya allati awqa'athu, karena dosa itulah yang akan menjerumuskannya di akhir hayatnya, ya, sehingga ia ingkar, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah. Nauzubillah min dzalik. Faedah terakhir, asyarul hadal hadis an-nabawi ila marahilin numu al-janin fir rahim. Hadis nabawi ini menunjukkan kepada kita terhadap tahapan-tahapan atau fase atau proses daripada pertumbuhan janin di dalam rahim. Ya. Walam yakshaf ilmu tashrihi wa ilmu al-ajnati an hadhil marahil illa fil asril hadis. Padahal di zaman tersebut, ya, belum ada ilmu tashrih atau ilmu tentang embriologi, wa ilmu al-ajnah, dan ilmu yang tentang janin, ya, pada saat itu belum juga ada mesin atau alat-alat yang canggih, ya, sehingga ilmu-ilmu seperti ini, ya, pada saat itu belum bisa menyingkap tentang tahapan atau proses tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya, ya. Kecuali illa fi'il asril hadis, kecuali di zaman sekarang, ya, dengan kecanggihan teknologi kita sudah bisa tahu jenis kelamin seorang bayi bahkan sebelum ia dilahirkan. Wa huwa i'jazun ilmiyun zahirun fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyah. Nah, ini merupakan mukjizat ilmiah, ya, mukjizat ilmiah yang nampak daripada Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Demikian teman-teman sekalian, faedah daripada hadis keempat dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang membahas terkait dengan tahapan-tahapan penciptaan manusia.
Ya tentu saja masih banyak lagi ya masih banyak lagi faedah-faedah yang bisa kita petik daripada hadis ini ya, karena memang faedahnya sangat banyak dan menyentuh berbagai aspek. Dan aspek yang paling, aspek yang paling mengena daripada hadis ini merupakan takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi kita surga, di akhir hidup kita surga ataupun neraka bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. Nah, insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan lanjut di hadis kelima yang membahas terkait dengan, ibtalul munkarat wal bid'ah, ya pembatal-pembatal kemungkaran dan bid'ah. Ini hadis yang lumayan, pasti sering didengar dan kontroversial ya. Insyaallah kita bahas di, kesempatan mendatang. Nasrun minallah wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.